Belajar, berkarya, dan bercerita bareng Rimuna. Halo, assalamualaikum teman-teman. Semoga sehat selalu ya. Ini habis gotong royong. Aku tuh baru pulang gotong royong sebelum sholat zuhur, dan setelah sholat zuhur aku tidur sebentar. Terus habis itu aku lanjut lagi kegiatan karena memang aku sudah janjian ya sama guru-guru, sama guru dari RA kalau kita mau bikin busy book. Jadi kita mau bikin busy book buat kegiatan di sekolah TK nanti. Aku udah janjian sama mereka setelah sholat zuhur, karena pagi emang gotong royong biasanya sampai sampai zuhur ya, sampai deket zuhur, sampai jam 11. Terus habis itu aku lanjut bikin kegiatan lain lagi. Nah, ini sudah janjian sama Ibu Siti dan Ibu Kalim. Kali ini aku mau bikin busy book buat anak-anak TK. Nah, nanti mereka akan lanjutin ini di sekolah. Nah, kalau misalnya nggak selesai hari ini, kita mau lanjut di hari besoknya. Oke, teman-teman? Nah, ini di sela-sela bikin bikin persiapan, bikin busy book dari kain flanel, aku juga harus menerima tamu tiba-tiba karena aku juga ketua RT kan, teman-teman. Jadi, sudah biasa kalau tiba-tiba ada tamu yang ngajak diskusi atau koordinasi sesuatu gitu. Nah, terus abis itu kita lanjut lagi bikin busy book. Nah, busy book ini nantinya akan dipakai buat bahan ajar di sekolah, teman-teman. Seharusnya sih karya anak-anak ya, tapi karena kalau misalnya anak-anak semua yang kerjain kelompoknya, nanti bakal ngabisin waktu seharian. Jadi semuanya bahan-bahannya akan kita siapin, nanti setelah itu anak-anak tinggal pasang-pasang aja di sekolah. Oke, teman-teman, dan inilah proses keseruan kita bikin busy book di rumah aku. Terus nanti kalau misalnya udah selesai, kita mau pakai ini untuk ya seperti yang aku bilang tadi, untuk bahan ajar, dan ternyata bikinnya itu rumit banget. Terus dari di pikiran sih kayak sederhana gitu, tapi ternyata rumit dan agak lama ya. Dan ini kita cuma bisa bikin 2 busy book aja. 2 busy book, bukan, dari 2 busy book kita cuma bisa bikin 2 halaman aja. Nah, rencananya kita mau bikin 6 halaman. Jadi kalau setengah hari kita dapat 2 halaman, ya kalau 6 halaman berarti mungkin sekitar 3 hari nanti kita selesaikan ini ya, teman-teman. Besok kita akan lanjut lagi karena hari ini belum selesai. Aku masih harus kegiatan lagi. Sebelum maghrib aku mau ada kondangan, mau ke acara resepsi pernikahan warga, kemudian habis itu nanti masih after maghrib ada rencana mau ada pertemuan dengan pengurus RT gitu, sama pengurus RT 3 dan RT 4, oke? Supaya jadwalnya nggak tabrak-tabrakan, kita akan atur itu. Jadi jadwalku emang padat banget, teman-teman. Yuk, habis ini kita mau lanjut kondangan, karena ini aku emang menyelesaikan ini sampai maghrib, teman-teman. Nah, mau deket maghrib aku kondangan, habis itu kondangan kita lanjut lagi kegiatan lagi. Oke, teman-teman, ikutin terus kegiatan-kegiatan aku ya. Nah, teman-teman, ini aku udah di rumah lagi. Tadi habis kondangan ya, habis bikin kria sama guru-guru RA. Aku bantuin mereka bikin kayak busy book gitu. Dan ini lanjut mau langsung jahit, teman-teman. Tadi tuh masih ada tamu, terus pagi masih gotong royong sampai zuhur. Terus habis gotong royong aku bobok siang sebentar, bangun tidur udah ada guru-guru yang datang buat bikin busy book gitu buat anak-anak TK. Jadi aku sama ibu guru TK tadi ngerjain busy book tuh sampai mau maghrib. Nah, mau maghrib tuh aku udah harus prepare karena mau kondangan kan, teman-teman, tapi aku nggak sempat ya record kondangannya karena agak ribet. Nah, aku bawa anak 2, terus ya biasa kalau mau kondangan dengan aktivitas yang padat gini buru-buru gitu kan, jadi nggak sempet mau record acara kondangan gitu yang super ribet. Jadi ini aku baru sempat rekaman lagi.
Aku lanjut jahit karena ini baju mau diambil malam ini juga, besok mau dipakai kerja sama orangnya. Aku belum bisa kerjain karena ya dari pagi sampai sore sibuk kan, sibuk dengan kegiatan lain gitu. Tapi ini mau dipakai besok subuh, nanti masih sempet lah kita jahit dulu teman-teman. Terus abis ini sepertinya aku mau beberes rumah karena dari pagi gotong royong, rencananya mau beresin rumah habis pulang gotong royong. Ternyata guys, habis pulang gotong royong aku malah tidur terus karena capek ya. Terus habis itu lanjut bikin busy-book, terus habis itu kondangan, dan sampai sekarang masih lanjut jahit. Nanti selesai jahit ini baru kita beres-beres ya teman-teman ya. Jahitan baju orang ini agak sedikit rumit karena dia minta dikecilin tapi nggak boleh dipotong, sementara ngurangin bahannya banyak, jadi aku harus banyak ngakalin ini karena katanya itu udah standar dari perusahaan ya, boleh dikecilin tapi nggak boleh dipotong guys. Sampai detail banget diperhatikan gitu seragamnya. Kalau buat aku sih seragam tuh yang penting logonya nggak hilang, kemudian masih sopan gitu, sepertinya nggak jadi problem yang besar gitu seharusnya. Tapi ini kayaknya adminnya benar-benar perhatiin baju karyawannya ya, sampai nggak boleh boleh dikecilin tapi nggak boleh dipotong, harus dilipat gitu loh. Jadi aku harus ngakalin lipat-lipatan ini supaya nggak gembung gimana gitu, karena kalau kelebihan lipatannya banyak pasti gembung di sana sini kan. Yang beban penjahitnya. Aturannya bisa jadi kayak sama kayak keluaran dari pabrik, rapi, akhirnya jadi nggak rapi gitu loh. Oke, bentar dulu ya teman-teman ya, aku pause dulu. Oke teman-teman, ini aku udah selesai jahit. Aku tinggal kabarin orangnya buat ambil bajunya. Agak ini ya, ini first time sih, ini aku mau cerita ya pengalaman aku pertama kali aku ngecilin baju dengan volume yang agak lebar ya, lebih dari 5 cm, lebih hampir 10 cm lah, 10 cm. Diminta buat lipet celana bawah gitu, jadi tuh tapi nggak boleh dipotong ya kan, tapi kan celana tuh biasanya makin ke bawah makin kecil kan, jadi kalau volumenya lebih dari 5 cm itu biasanya lipatannya pasti akan berpengaruh, pasti akan ngerut-ngerut kan, karena yang bagian bawah tuh paling kecil harus dinaikkan ngikutin yang atas yang lebih besar,
itu resikonya sangat berat sekali. Jadi nggak bisa mau dibikin rapi gitu teman-teman. Kayaknya aku kabari dulu orangnya biar dia datang. Dan aku udah ngantuk banget teman-teman. Seperti biasa aku tuh kalau nggak ada yang dikerjain bener-bener aku tuh langsung nempel molor gitu, langsung pelor. Kalau ada yang dikerjain insya Allah ada aja yang bikin aku tuh nggak tidur gitu. Nah ini rencananya karena tadi pagi aku gotong royong terus sampai malam ini hektik banget ya, very very busy gitu. Jadi aku rencananya nih sebelum tidur aku mau beberes dulu, mau lipatin pakaian kayaknya sih sambil sapu-sapu di depan gitu, sambil beresin barang-barang yang sudah seharusnya aku beresin gitu teman-teman. Beginilah kegiatan aku. Oh ya, mau cerita apa ya hari ini? Nggak ada sih, nggak ada yang mau ceritain, mungkin next time lah. Mungkin ya pengalaman first time aku yang tadi aku bilang tadi, pengalaman pertama aku tuh gimana ya ngomongnya ya, kayak ada ini aja, ada ternyata masih ada instansi atau perusahaan yang mengatur seragam karyawannya gitu. Jadi kayak kita dari sekolah seragam udah diatur, kemudian sampai kerja juga seragam diatur gitu. Ternyata kalau di Indonesia masih kayak gitu, kayak seragam itu number one gitu, bukan quality skill kemampuannya, tapi seragamnya masih di atas, masih di nomor satu kan lah. Kalau Indonesia ya mungkin untuk ini ya, untuk kedisiplinan, mungkin kerapian, kedisiplinan gitu kan dinilai ya. Tapi berharapnya sih kalau instansi atau perusahaan itu yang mementingkan seragam gitu, seragam mereka itu bisa lebih baik, lebih rapi, untuk mendisiplinkan anggotanya ya, untuk mendisiplinkan siswanya atau karyawannya gitu kan. Harapannya yang lain itu sudah lebih baik gitu. Jadi jangan sampai seragam diutamakan, semuanya nomor satu, rapi, disiplin, tapi skill dan kemampuan intelektual karyawan dan siswa-siswanya itu tidak ada peningkatan sama sekali gitu. Ya kan, jadi nggak seimbang gitu. Jadi kelihatan keren dari luar, tapi dalamnya masih begitu-begitu aja, nggak ada peningkatan. Karena secara apa ya istilahnya ya? Ya secara pemikiran manusia itu makhluk yang bisa selalu berkembang dan bisa beradaptasi menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Makanya manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang sempurna gitu, beda sama binatang gitu. Mereka nggak bisa ngikut perkembangan zaman gitu, mereka akan begitu-begitu aja gitu. Jadi berharapnya ya manusia bisa lebih lah. Kalau satu manusia bisa, berarti yang lain bisa gitu kan teman-teman. Mungkin itu aja pengalaman sharing dari aku hari ini, pengalaman yang bisa aku dapatkan dari cerita hidupku yang hari ini. Semoga video ini bisa jadi teman kalian bercerita juga, bisa menyimpan momen, kemudian bisa menginspirasi dan bermanfaat ya channel-channel aku, kegiatan-kegiatan aku, bisa jadi pelengkap lah buat hari-hari kalian yang kesepian. Mudah-mudahan gak ada yang kesepian ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.